Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat jahitan elektronik dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, sahabat jahitan elektronik, kali ini saya akan berbagi konten tutorial tentang perbaikan televisi Polytron 14 in Minimax. Jadi kerusakan TV tersebut adalah mati total ya. Pas dihidupkan ada bunyi suara mencuit. Jadi di situ ada kerusakan ya. Kerusakannya itu tegangan B plusnya hanya muncul kecil sekali. Nah, di situ saya curiga ada yang konslet. Nah, memang setelah saya cek itu ada konsleting pada transistor horizontal. Nah, transistor horizontal tersebut setelah saya lepas, saya cek, saya open, tegangan B plusnya muncul ya, muncul 115 volt. Nah, itu artinya transistor horizontal tersebut rusak bukan karena tegangan yang over atau LQ B plus yang kering atau tegangan yang naik lah intinya. Jadi kerusakan ada pada murni blok horizontal, yaitu resonan yang bekerja secara tidak normal atau tidak wajar. Nah, yang perlu sahabat jahitan elektronik ketahui, di situ kita perlu mengganti dua komponen. Nah, apakah dua komponen itu? Daripada panjang lebar saya cerita di sini, langsung kita ke TKP saja. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Halo, assalamualaikum sahabat jahitan elektronik. Saya akan memperbaiki televisi Polytron 14 in Minimax. Jadi kerusakannya seperti ini ya kalau dihidupkan. Nah, ada suara mencuit ya, terdengar jelas. Langsung saja kita eksekusi apa penyebabnya hingga televisi ini tidak mau hidup dan terdengar suara mencuit. Oke, langsung kita eksekusi. Oke ya, tentunya langkah awal yang harus kita lakukan adalah pengecekan tegangan B plus. Nah, di sini tegangan B plus terukur hanya kecil sekali ya. Ini berapa ini? 10 volt tidak ada. Nah, ini artinya ada komponen yang short yang kita harus lacak. Di mana komponen yang short kita bisa cek di bagian horizontal ya, yang biasanya terjadi short itu atau di flyback belum tahu, tapi untuk langkah awalnya kita cek bagian blok horizontal dulu. Oke ya, untuk transistor horizontal sudah saya lepas, lalu saya akan cek ya terjadi konsleting atau tidak. Ini untuk basis ke kolektor, basis negatif, jarum bergerak ya, jarum bergerak, basis ke emitor bergerak juga. Lalu kita tes positif probe merah, basis ke kolektor bergerak, basis ke emitor bergerak. Nah, lalu untuk probe merah, kolektor ke emitor bergerak, kolektor ke basis bergerak, kolektor probe hitam ke emitor bergerak, ke basis bergerak. Oke ya, artinya transistor horizontal ini konslet. Nah, jadi kita jangan langsung ganti transistor horizontal ini. Kalau kita ganti bisa terjadi konsleting lagi ya, jadi kita bisa mengalami kerugian. Nah, sebelum kita ganti, kita cek dulu tegangan B plusnya apakah melonjak atau tidak, atau karena kalau terjadi lonjakan B plus itu biasanya elko power supply sudah kering. Nah, kita belum tahu ya, kita lanjut ke step selanjutnya, pengukuran B plus. Oke ya, untuk pengukuran tegangan B plus jangan lama-lama ya, takutnya B plusnya melonjak. Nah, ini karena beban transistor horizontal yang konslet tadi sudah saya lepas, ini kemungkinan terjadi bisa melonjak
tegangan B plusnya. Oke, saya ukur dulu ya secara agak cepat apakah stabil di 115 volt. Oh, ternyata stabil di 115 volt, tetapi ini jarumnya agak berdenyut ya. Apa yang terjadi? Apakah masih ada konsleting di area lain? Kita lacak lagi ya teman-teman. Nah, oke ya, transistor horizontal jelas short tadi. Lalu saya ukur tegangan B plusnya, jarumnya ini 110 tapi berdenyut. Nah, artinya tegangan B plus normal. Jadi prediksi saya untuk transistor horizontal itu bukan short karena tegangan naik, tetapi karena resonan yang tidak stabil. Nah, di situ saya mengganti ini ya, kapasitor Milar yang nilainya 470N 250 volt. Nah, ini seperti ini. Coba saya zoom. Nah, mungkin rekan-rekan kelihatan ya. Dan saya ganti elko nya yang nilai 2,2 mikro 250 volt. Ini kecil ya, saya zoom. Saya kasih tulisannya. Lalu saya coba tes tegangan B plusnya, ada perbedaan tidak ya? Oke ya, langsung saya tes di pin flyback langsung bagian B plus. Oke ya, perhatikan di multitester. Nah, tegangan muncul langsung balik lagi, sudah berbeda ya, berbeda kondisi karena ini transistor horizontal belum saya pasang. Nah, tadi sebelum pergantian kapasitor, jarumnya langsung on ke 115 volt tapi berdenyut ya. Nah, saya masih takut memasang transistor horizontal karena dapat menyebabkan short yang berulang. Nah, kita bisa rugi nih, bisa beli transistor horizontal lagi. Nah, kalau ini saya sudah yakin, merasa aman dan televisi akan nyala lagi dan tidak terjadi short pada transistor horizontal. Oke ya, langsung kita coba pasang transistor horizontalnya, apakah sudah hidup normal. Nah, transistor horizontal sudah saya pasang, saatnya kita coba langsung hidupkan. Apakah rusak lagi horizontalnya? Oh, belum ya. Ini saya pasang tombol on nya dulu. Kita start ya pakai tombol depan. Nah, oke ya, untuk tombol dan sensor sudah saya pasang, lalu saya hidupkan ya. Saya on kan pakai remote dari belakang bisa, dan kita lihat hasilnya, gambarnya sudah muncul apa belum. Nah, oke ya, sudah muncul gambar dan logo display Polytron. Oke ya, jadi artinya kesimpulan untuk kerusakan televisi ini adalah transistor horizontal yang short bukan diakibatkan karena tegangan melonjak, karena diakibatkan karena tegangan resonan pada blok horizontal sudah tidak stabil, yaitu kita ganti kapasitor Milarnya ya, 470N 250 volt dan elko 2,2 mikro 160 volt. Nah, ini terdapat pada blok horizontal semua ya. Dan jangan lupa, lebih bagus lagi untuk elko B plus yang sudah fisiknya agak kering, ini diganti saja biar televisi stabil. Oke ya, cukup sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Zaidan Elektronik. Bila ilmu ini bermanfaat dan berguna, tolong
untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channel kami terus agar kami dapat selalu berbagi ilmu yang bermanfaat buat sahabat jahitan elektronik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap.